wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Teks Akademik dan Non-Akademik. Sebelum memulai presentasinya, perkenalkan, saya Wahyuni Amalia selaku moderator sekaligus pemateri dan rekan-rekan saya Mutiara Kasih sebagai pemateri, Wan Ajlan Safikri sebagai pemateri, dan Zaldianto sebagai pemateri. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada dosen kita yaitu Profesor Dr. Hajah Hasna Paizah, ARM Hum, selaku dosen Bahasa Indonesia. Dan di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai teks akademik dan non-akademik. Sebelum masuk ke konteks ciri-ciri teks akademik dan perbedaan teks akademik, kita harus tahu dulu nih, teks akademik atau yang biasa disebut dengan karya ilmiah merupakan teks yang diperoleh melalui penelitian, peninjauan, pengamatan dalam bidang tertentu. Contohnya, seperti di lingkungan perguruan tinggi, di mana tugas kita dalam membuat makalah, esai, paper, dan jenis karya ilmiah lainnya. Jadi dapat diartikan secara kontekstual ialah teks yang dibuat dalam proses lingkungan akademik dengan mencari informasi secara teoritis. Teks akademik juga dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu. Seperti kita membuat karya ilmiah, di mana kita mencari permasalahan yang kita selesaikan sendiri. Itu merupakan ide dalam pembuatan karya ilmiah. Konteks teks akademik. Teks akademik pada beberapa jenis bisa berupa ulasan, buku, laporan penelitian, artikel ilmiah, dan laporan praktikum. Genre tersebut merupakan dari genre makro yang di dalamnya terkandung beberapa genre mikro. Teks akademik sifatnya ilmiah, berupa informasi dan teoritis, dan tanpa arti praktis secara langsung. Teks akademik disebut juga dengan teks ilmiah, yang berbeda dengan teks non-akademik, yang terdapat penanda-penanda tertentu di dalamnya untuk membedakannya. Cara membedakannya ialah dengan memahami ciri-ciri dari teks akademik. Jadi, secara kontekstual, teks akademik ialah dibuat di dalam proses lingkungan akademik yang berupa mencari ilmu pengetahuan, informasi, dan teoritis. Teks akademik juga dibuat dengan alasan dan tujuan tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Yang pertama yaitu yang akan saya bahas, ciri-ciri teks akademik. Jadi teks akademik ini memiliki sifat sederhana dan tidak berlebihan. Apa maksudnya? Jadi teks akademik ini isinya itu sederhana dan tidak ada yang dilebihkan dalam isinya. Yang kedua yaitu tata urutan bahasanya disusun secara sistematis dengan tata bahasa yang teratur dan sesuai ejaan agar mudah dimengerti pembaca dan tidak membuat bingung pembaca. Yang ketiga yaitu memiliki bahasa yang lugas dan mudah dimengerti. Artinya teks akademik ini tidak bertele-tele dalam isinya dan dibuat agar pembacanya mudah mengerti. Setelah itu teks akademik ini juga bersifat subjektif, yang artinya isinya itu berasal dari sumber-sumber penelitian atau bukti-bukti penelitian yang dapat diverifikasikan kebenarannya. Dan yang terakhir yaitu teks akademik ini digunakan untuk memberi ilmu pengetahuan kepada peneliti serta akademisi yang membacanya. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks non-akademik. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama yaitu bersifat mengajak, yang artinya teks akademik ini isinya itu dimuat semenarik mungkin agar menarik minat pembaca. Yang kedua yaitu isi dari teks non-akademik ini biasanya subjektif atau biasanya berasal dari pendapat penulis itu sendiri atau pendapat pribadi yang bisa bersifat imajinatif dan persuasif. Yang ketiga yaitu tidak adanya bantuan bukti yang faktual atau nyata, dikarenakan isi dari teks non-akademik ini biasanya adalah pendapat pribadi dari penulis. Yang terakhir yaitu pemilihan bahasa
itu menyesuaikan kepada pembaca yang setuju. Artinya teks non akademik ini bisa menyesuaikan umur pembaca, komunitas pembaca atau minat pembaca, dan disesuaikan bahasanya agar dapat menarik minat pembaca yang dituju. Perbedaan akademis dan non-akademis adalah akademis ini lebih berfokus pada penelitian atau informasi untuk dibagikan ke akademisi lainnya, dan biasanya ditemukan di artikel, jurnal, dan makalah. Biasanya ini lebih berfokus pada review Pak Parker dan akademisi untuk makalah yang akan sedangkan non akademis lebih berfokus pada menghibur dan membagikan informasi secara santai dan tidak berfokus pada pembagian informasi pengetahuan yang biasanya ditemukan di berita, makalah, majalah, dan buku fiksi non fiksi. Jadi kesimpulannya adalah non-akademik dan akademik ini memiliki gaya penulisan, tujuan, serta sumber yang berbeda. Akademik lebih berfokus pada penelitian dan karya ilmiah, sedangkan non-akademik lebih komunikatif dan interaktif terhadap pembaca. Kedua sumber ini penting dalam dunia pendidikan karena bisa memberikan informasi dan menyebarkan pengetahuan dan menghibur. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi kami. Semoga teman-teman semua mengerti. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.